Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signori Banner yang penuh semangat, bertemu lagi dengan channel Armiadi Signori. Baik, data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2020 itu menyebutkan bahwa 450 juta penduduk dunia itu mengalami permasalahan jiwa. Kemudian dari data Global Survey Health yang dimuat di harian Kompas di tahun 2017 itu mengatakan bahwa 27,2 juta penduduk Indonesia itu juga mengalami permasalahan jiwa. Kalau kita terjemahkan, maknanya adalah setiap 10 masyarakat Indonesia itu satu di antaranya mengalami permasalahan jiwa. Dan kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat Aceh sendiri? Nah, data dari riset kesehatan dasar di tahun 2018 itu mengatakan bahwa 9/1000 masyarakat Aceh itu juga mengalami permasalahan jiwa, atau maknanya setiap 1000 masyarakat Aceh itu 9 diantaranya mengalami permasalahan jiwa, bahkan juga termasuk dalam gangguan jiwa berat, misalnya skizofrenia. Begitu besarnya permasalahan jiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, hari ini kami sengaja mendatangi Rumah Sakit Jiwa Aceh untuk bertemu dengan salah seorang pakar kesehatan jiwa, yaitu Dr. Rio Subhan Pamungkas SPKJ. Beliau seorang spesialis kesehatan jiwa dan juga konsultan anak dan remaja. Selain praktek di Rumah Sakit Jiwa Aceh, beliau juga sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Shah Kuala. Dan kita akan melakukan wawancara singkat dengan beliau tentang permasalahan tersebut. Intinya adalah kenapa seseorang bisa mengalami gangguan jiwa dan bagaimana melakukan pencegahan dini. Baik, ikuti saya. Assalamualaikum Dr. Rio. Terima kasih kami sudah diterima di kantor Bapak nih. Iya. Yang luar biasa sekali. Ada sekat-sekatnya lagi, Pak. Ya, luar biasa ini untuk keamanan agar pasien tidak tertular COVID atau dokternya juga tidak tertular COVID. Oke, baik Dr. Rio. Jadi kan sekarang kita melihat begitu banyak permasalahan gangguan jiwa baik di dunia, di Indonesia dan juga di Aceh. Kemudian persoalan ini sepertinya tidak pernah menurun ini jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga menarik ini, kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa? Iya, jadi penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya saat ini diduga ada 3 hal yang berpengaruh. Pertama, faktor biologi, artinya kondisi secara fisik seseorang, terus kemudian faktor psikologis, dan yang terakhir faktor sosial lingkungan. Nah, ketiga faktor ini saling berinteraksi sehingga akhirnya menimbulkan seseorang sampai ke suatu posisi atau keadaan yang dikatakan sebagai gangguan kesehatan jiwa atau gangguan jiwa. Faktor-faktor ini juga disertai disebut sering dibilang itu ada faktor risiko dan faktor proteksi atau faktor pelindung seperti itu. Oke, kalau kita lihat misalnya dalam konteks lebih sederhana, katakanlah kita di masyarakat Aceh ini, apa kira-kira yang paling banyak menyebabkan masyarakat Aceh misalnya mengalami gangguan jiwa ini? Iya, pertama sekali kalau dari faktor biologi itu kan apabila ada keluarganya yang pernah mengalami gangguan jiwa, maka saudaranya atau keturunannya itu berisiko untuk menimbulkan gangguan jiwa. Jadi dia lebih rentan. Itu. Terus kemudian ada sakit-sakit fisik tertentu itu juga bikin seseorang menjadi ada gangguan jiwanya. Ya, apa kira-kira contoh yang sakit tertentu itu tadi? Sakit tertentu misalnya epilepsi misalnya. Epilepsi itu bisa disertai dengan gangguan perilaku, baik itu emosional atau pikirannya. Terus ada kondisi-kondisi
anak-anak misalnya dengan intelektual yang kurang, itu bisa juga disertai dengan gangguan perilaku. Jadi ada gangguan fisiknya menimbulkan gangguan kejiwaannya. Nah, terus kemudian faktor psikologis itu bagaimana seseorang mempunyai rasa percaya dirinya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia kemampuan berhadapan dengan masalah, mengelola emosi, dan sosial adalah lingkungan. Bagaimana tekanan lingkungan, bagaimana tanggapan masyarakat, harapan masyarakat terhadap seseorang. Nah, kita nih saat ini kan dengan situasi COVID yang kehidupan juga dirasakan semakin sulit, itu juga berpengaruh. Jadi ketiga faktor ini berinteraksi, itulah menimbulkan seseorang menjadi rentan atau bahkan menjadi gangguan jiwa. Oke. Kemudian kan kita lihat sekarang ada fenomena misalnya orang-orang banyak yang menggunakan narkoba, ya, konteks narkoba. Apakah orang menggunakan narkoba bisa mengalami gangguan jiwa pada akhirnya itu? Bisa. Jadi gangguan jiwa akibat penggunaan zat narkoba itu bisa langsung akibat zatnya. Jadi ada zat-zat tertentu yang menimbulkan gejala-gejala cemas, takut, melihat bayangan atau mendengar bisikan. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Nah, ketergantungan terhadap zat narkoba itu juga dianggap sebagai sebuah gangguan jiwa. Oke. Nah, bagi keluarga ini, kira-kira gejala apa sih yang biasanya ketika orang akan mengalami gangguan jiwa kan ada muncul gejala awal. Mungkin apa sih gejala awal itu yang mungkin keluarga bisa melihat, oh kalau sudah ada gejala seperti ini berarti ini ada kemungkinan bermasalah ini. Iya. Secara sederhana, itu keluarga bisa melihat terjadi perubahan perilaku dari kebiasaannya. Jadi misalnya orangnya biasanya ceria, terus jadi menarik diri, atau biasanya dia bersemangat, dia menjadi di kamar saja, tidak keluar. Nah, kemudian perubahan perilaku itu menetap atau makin berat, maka itu keluarga mulai lebih serius menanggapinya begitu. Oke, ketika misalnya orang sudah melihat ini kan, keluarga, lingkungan sudah melihat ini sepertinya, ini ada gejala-gejala apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini? Iya, keluarga bisa mencoba untuk mendekati orang tersebut untuk mengajak komunikasi. Kalau misalnya seandainya orang tersebut mau bercerita, terus kemudian hal yang mengganggunya itu bisa diselesaikan oleh keluarga dan si orang tersebut merasa sudah lega, sudah enakan, sudah selesai. Namun kalau hal itu tidak selesai, tidak ada perubahan, maka keluarga perlu mempertimbangkan atau mengajak orang itu untuk berobat ke profesional. Profesional itu sendiri bisa dokter jiwa, dokter umum, bisa psikolog, bisa kalau di puskesmas mungkin ada perawat jiwa ya, atau ahli-ahli kesehatan lainnya boleh diarahkan ke situ. Nah, apalagi sekarang gratis ya, maksudnya memang ditanggung oleh BPJS. Jadi insya Allah, mungkin bagi keluarga-keluarga yang punya masalah tidak perlu berpikir oh ini akan bayar atau sebagainya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya setelah melakukan pemeriksaan dan memang ini pasiennya boleh dikatakan atau diagnosanya memang sudah pada tahap gangguan jiwa ini. Artinya kita harus terima kenyataan bahwa katakanlah misalnya anggota kita mengalami gangguan jiwa. Dan ini kan sesuatu yang berat sebenarnya bagi keluarga. Siapa saja juga berat saya pikir. Nah, apa ini nasihat yang bisa dokter berikan kepada keluarga, kepada masyarakat juga dengan kondisi seperti ini? Iya, kita kan sebagai manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Jadi kalau secara kedokteran, insya Allah dokter atau tenaga medis lainnya akan membantu secara keilmuan dan untuk mengobati orang tersebut. Nah, secara kedokteran jiwa itu ada dua pengobatan, ada dengan menggunakan obat yang diminum dan terapi-terapi tanpa obat. Idealnya kedua hal ini dilakukan. Nah, tapi selain itu juga perlu dukungan keluarga. Nah, jadi dengan keluarga mendukung, terus dengan kalau memang perlu minum obat, diberi minum obat secara teratur, dan ada terapi-terapi untuk meningkatkan kemampuan orang tersebut menghadapi tekanan. Maka mudah-mudahan
kita bisa membantu orang tersebut. Oke, baik. Terima kasih dokter atas informasi yang luar biasa sekali. Iya, sama-sama. Baik, Signori, benar itu tadi pembicaraan kita dengan Dr. Rio Subhan Pamungkas, seorang spesialis kedokteran jiwa dan juga konsultan kesehatan jiwa anak dan remaja. Jadi kalau sudah mengalami hal seperti yang dilakukan oleh Dr. Rio, kita harus bergerak cepat ini karena kebanyakan dari pasien gangguan jiwa ini mendapat pelayanan biasanya sudah terlambat sehingga memang agak sulit untuk penyembuhan. Baik, terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.